Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yanbaghi li jalali. Hamdan yanbaghi li jalali wajhil karim. Walakal hamdu ya rabbana kama amantana. Walakal hamdu ya rabbana an nashhada la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa majahada fillah fajahadi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur lelap kita pada malam hari, dan kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk mengawali kehidupan kita dengan kebaikan, dengan ketaatan. Ya, alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Kita diberi kesempatan untuk beribadah saja, untuk taat pada Allah saja, sebuah kenikmatan. Dan ini adalah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengawali kehidupan kita dengan salat subuh. Ini luar biasa. Salat subuh adalah satu di antara salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Nah, dengan hadirnya kita di masjid berjamaah salat subuh, berarti insya Allah kita terbebas dari sifat karakter orang munafik, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik. Ya. Pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan juga kepada umat Islam bahwa kita benar-benar orang beriman. Kemudian selesai salat subuh kita berzikir, kita berdoa, dan kemudian barusan kita melaksanakan membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Berapa ayat yang tadi dibaca? Berapa huruf yang tadi kita baca? Kalikan 10 kebaikan dari itu. Maka kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Ya, dengan hadirnya kita di masjid ini luar biasa. Banyak mendapatkan kenikmatan berupa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kemudian juga kita menunda waktu untuk keluar dari masjid ya, selesai sholat subuh, karena di sini kita ada kajian, maka ini kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Kita mendapatkan ilmu insya Allah, kemudian kita juga mendapat kebaikan karena selama kita duduk di sini, kita di sini membacakan Al-Quran, kita di sini membaca, berzikir, mengucap asma Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendengarkan kajian. Maka selama itu pula kita dinaungi oleh malaikat, dan selama itu pula mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Tidak terhitung kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kajian kita pada pagi ini ya sebagaimana yang biasa saya tema yang saya ambil adalah fiqh sirah. Nah, karena kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kita berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Rasul itu banyak ya. Segala sesuatu yang berasal dari Rasul, ya. Nah, maja'a anin Nabi, qaulan, fi'lan, au taqriran. Ya, maka itu sunnah. Tapi sunnah juga secara bahasa bisa bermakna itu tradisi atau kebiasaan. Bisa juga bermakna ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengaku sebagai umat Rasulullah berarti kita harus mengenal Rasul kita supaya kita bisa belajar menteladani kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Walaupun biasanya kita peringati peristiwa hijrah itu di bulan Muharram ya. Ya, di bulan Muharram. Biasanya kita memperingati hijrah Nabi Muhammad itu di bulan Muharram. Padahal Rasulullah hijrahnya bukan di bulan Muharram. Karena Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Islam, dalam Hijriah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, terus sampai Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Nah, hari hijrah Rasulullah sendiri kapan? Ada yang tahu? Pasti hadiah sok. Aya nu kapan Rasulullah SAW hijrah?
Nah, sekarang tanggal sabaraha? 27 Safar ya, 27 Safar. Nah, Rasulullah SAW meninggalkan rumah ya, ketika hijrah itu tanggal 27 Safar hari ini, tapi bukan Ahad, malam Jumat. Ya, malam Jumat nanti kita akan bahas. Nah, ini kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas tentang hijrahnya ya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, Rasulullah dalam keadaan sesuatu yang mendapati hal yang baru, belum pernah ketemu dengan malaikat sebelumnya, apalagi malaikat ini menampakkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya. Malaikat Jibril berdiri di ufuk itu di cakrawala dengan membentangkan sayapnya menutupi seluruh cakrawala timur sampai barat. Ruas ningali siga kitu ya. Nah, pada malam hari namun orang memeureun siga ningali juri kumaha bakat kusieun-sieunna gitu ya. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah dalam keadaan ya seperti orang ketakutan lah, segera melarikan diri dari Gua Hira turun. Mangkading ada yang pernah sampai ke Jabal Nur, ke Gua Hira kalau umrah atau haji. Nah, itu pun terjal sekali, sangat terjal. Ayeuna mah aya tetecean dipasang siga tanggal gitu ya oleh masyarakat di situ. Kapungkur teu aya. Nah, jadi seolah-olah Rasul itu ingin segera sampai ke bawah sehingga seperti ingin loncat gitu. Nah, seperti orang yang pengen bunuh diri gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena ingin segera turun sampai bawah, sampai rumah, pulang sampai rumah. Kemudian sampai rumah, ketika sampai ke rumah ketemu dengan istrinya Sayyidah Khadijah. Nah, selimuti aku. Sieun bakatku sieun di udang malaikat. Data apal eta malaikat ya. Data tidak ada yang memberitahukan sebelumnya bahwa Rasulullah itu akan jadi nabi. Ya. Tidak ada pelatihan heula gitu ya, pelatihan calon nabi itu aya. Nah, kalau nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel misalnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya putra Ismail pertama dan kemudian Ishak. Ishak langsung dididik oleh Nabiullah Ibrahim. Kalau Ismail kan dipisahkan, ketemunya jarang. Nah, Nabiullah Ishak langsung oleh Nabiullah Ibrahim, putranya kan tahu bapaknya adalah seorang nabi, dan kemudian akhirnya diturunkan kepada putranya Ismail, Ishak. Nah, beliau pun menjadi rasul. Kemudian Ishak punya putra lagi, Yakub. Nah, Yakub punya putra lagi. Nah, itu mereka semuanya ada urutannya, ada jalurnya. Nah, Rasulullah terputus sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam gitu ya. Nah, itu mereka tahu bahwa bapaknya sebagian, tidak semuanya, karena Nabi Isa tidak punya bapak. Nah, atau contohnya misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka kemudian mendidik putranya Sulaiman untuk calon penggantinya, sehingga ada jalurnya, ada urutannya. Nah, paham. Tapi Rasulullah SAW tidak ada yang memberitahukan siapa beliau dan bahwa beliau itu akan menjadi nabi, tidak ada yang memberitahukan. Tidak ada pelatihannya lagi, tidak disiapkan seperti itu. Maka ketika didatangi oleh Jibril, beliau sebagaimana seperti itu kondisinya yang kita sering dengar atau sering kita baca. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa seorang nabi seperti itu sehingga jelma nu teu cereug cenah hayang bunuh diri segala macam. Nah, ini karena tidak paham tentang sejarahnya. Nah, jadi ketika kita membahas sejarah Nabi Muhammad, itu kita bahas secara keseluruhannya, budayanya, bangsanya, agama, kepercayaan, segala macamnya. Nah, selesai beliau itu kemudian menceritakan peristiwa yang dialami kepada istrinya, maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Beliau adalah pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Beliau seorang rahib, seorang pendeta yang menolak ajaran agama Trinitas.
Ya. Karena beliau adalah salah seorang pengikut dari pendeta Arius. Pendeta Arius itu adalah pendeta yang menolak ajaran Trinitas ketika ada konsili, ada kesepakatan, ada pemufakatan para rahib, para pendeta diundang oleh Paus, lupa lagi namanya. Nah, pada tahun 325 Masehi dikumpulkan seluruh rahib. Mereka dipaksa untuk menyepakati bahwa Tuhan itu ada 3, ajaran Trinitas. Nah, dan mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, salah satu pendeta yang menolak kesepakatan itu, ajaran itu adalah pendeta Arius. Karena dia menolak, akhirnya dibunuh, murid-muridnya dikejar-kejar, dibunuh, ditangkap. Nah, yang mereka ada yang melarikan diri ke Ethiopia, ada yang melarikan diri ke wilayah Syam. Syam itu wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, Beirut, seperti itu, sekitar itu. Nah, dan kemudian diantaranya adalah ada juga yang sampai ke Jazirah Arab. Nah, pendeta Warokah ini adalah salah seorang pendeta pengikut Arius. Dia menolak ajaran Trinitas. Jadi tetap agamanya agama Tauhid, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad alaihissalam mengisahkan, menceritakan apa yang terjadi peristiwa di Gua Hiro, maka kemudian Warokah berkata, hadza namus, itu adalah namus, nemesis. Nah, yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Maka alangkah berbahagianya aku ketika engkau diusir oleh kaum. Aku akan mengikutimu, aku akan memperjuangkan, akan membela. Rasul kaget, apakah aku akan diusir? Setiap orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa, kamu ajarkan, pasti akan dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Jadi ini sunatullahnya. Para nabi, para rasul semuanya melakukan hijrah. Dan hijrah yang paling jauh itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu lahir di kota Ur. Ur itu wilayah Irak sekarang, ya, sebelah selatan atau tenggara. Beliau hijrah ke Babil, ya, Babilonia. Itu kerajaannya adalah kerajaan Babilonia, yang jadi rajanya raja paling jahat sedunia, yaitu Raja Namrud. Nah, itu jaraknya lumayan jauh. Dari kemudian akhirnya setelah beliau berhadapan dengan Raja Namrud, kemudian beliau hijrah lagi ke Palestina, ya, ke Palestina. Jadi sebelum Palestina dulu ke arah utara dulu, dari Babel itu ke arah utara, terus sampai ke muter lagi ke selatan sampai ke Palestina dan tinggal di Al-Khalil, ya. Al-Khalil itu negeri Hebron, kota Hebron, kota Al-Khalil. Nah, di situ beliau tinggal dan setelah itu kemudian beliau ke Mesir. Ya. Beliau menuju ke Mesir. Dari Mesir balik lagi ke Palestina. Kemudian ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabiullah Ismail alaihissalam dijauhkan dari Palestina, dijauhkan dari saudaranya, ya, sampai ke Mekah. Dari Mekah balik lagi ke Palestina. Kita sabar 1000 km. Dan belum ada kendaraan, belum ada ojol, belum ada Grab, ya. Jalan kaki luar biasa. Dan kemudian nabi-nabi yang lainnya pun sama hijrah. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, waktu kecil setelah dibuang ke sumur, kemudian dibawa oleh kafilah yang menemukannya, dibawa ke Mesir. Dari Mesir beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Bani Israil ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina itu jaraknya ribuan kilometer. Nah, semua nabi melakukan hijrah. Dan kemudian juga Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita perhatikan ini petanya, peta hijrahnya, ini garis yang putih itu, ini adalah jalur normal, jalur resmi. Biasa yang digunakan oleh masyarakat yang bepergian dari selatan ke utara, dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya. Pada saat itu namanya kota Yasrib, bukan Madinah, Yasrib. Nah, sementara yang hijau, nah inilah jalur yang diambil oleh Rasulullah SAW, yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi menghindari jalur utama, untuk menghindari ketemu dengan banyak orang.
Karena dilakukan secara rahasia, secara diam-diam, jangan sampai orang menemukan beliau, ketemu beliau sehingga kemudian melaporkan pada orang Quraisy. Dan ini unik, jalurnya ke selatan dulu. Madinah itu ada di utara, tapi jalurnya ke selatan dulu ya. Kemudian ini berbelok-belok seperti itu. Nah, dan ternyata kemudian ketika ini faktanya dulu ya, fakta tentang hijrah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sampai ke kota Yasrib itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi bulan Rabiul Awal sebentar lagi ya. Sekarang tanggal 27 Safar, beberapa hari yang akan datang udah masuk bulan Mulud, cek orang Sunda ya. Bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, karena pada saat itu Rasulullah dilahirkan. Jadi bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa besar yang terjadi. Pertama, kelahiran Rasulullah SAW, yang kedua hijrah Rasulullah, dan yang ketiga apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menurut para sejarah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah hijrah sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau pun wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin ya, hari Senin wafatnya itu. Nah, dilahirkan juga hari Senin. Nah, kalau 12 Rabiul Awal ketika Rasulullah hijrah, tahun pertama hijrah itu hari Jumat. Baik, ini tentang hijrahnya. Nah, kemudian Rasulullah meninggalkan rumah beliau tanggal 27 Safar, malam Jumat. Dan Rasulullah meninggalkan kota Makkah tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 12 perjalanannya. Lalu dari tanggal 27 sampai tanggal 1 itu Rasulullah di mana? Nah, yang ini yang akan kita bahas. Ya, jadi sebelum berangkat meninggalkan kota Makkahnya. Baik, ini fakta hijrah. Nah, tanggal 27 Safar atau 9 September, bulan September itu adalah puncaknya musim panas. Jadi kalau kita ke Arab Saudi, ke Mekah, bulan September itu lebih panas-panasnya. Ya, puncaknya musim panas. Nah, kemudian tahun Masehinya atau miladiahnya 622. Ya, pada malam Jumat Rasulullah meninggalkan rumah bersama Abu Bakar menuju Gua Sur. Nah, Gua Sur itu yang tadi ini Jabal Surnya ya. Nah ini nih. Kalau kita, ini Jabal Sur. Jabal Sur ada di sebelah selatan kota Makkah. Baik, berikutnya tanggal 1 Rabiul Awal atau 12 September malam Senin, Rasulullah mulai perjalanannya dari kota Makkah, meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Yasrib. Jaraknya lebih kurang 400 km. Ada yang mengatakan 380, itu kalau ditarik garis lurus. Ada juga yang menyebutkan 450-an, ya lebih dari 400 km. Itu kalau mengikuti jalurnya, bulak-beloknya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dari Gua Sur itu ya, pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal ya, 1 Rabiul Awal malam Senin mulai meninggalkan Gua Sur dan perjalanannya, dan sampailah tanggal 8 Rabiul Awal atau 20 September sampai di sebuah perkampungan namanya Kampung Kuba ya. Kampung Kuba itu jaraknya kira-kira 5 km sebelum kota Madinah atau kota Yasrib. Dan Rasulullah tinggal di situ selama beberapa hari. Kemudian hari Jumat pagi Rasulullah mulai meninggalkan Kuba, desa Kuba menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan kira-kira mungkin jaraknya sekitar 1 kilometeran dari Kuba, Rasulullah berhenti dan melaksanakan sholat Jumat yang pertama kalinya dalam Islam, dalam sejarah. Nah, kemudian setelah sholat Jumat baru melanjutkan perjalanan sampai ke kota Yasrib.
Ini fakta sejarahnya tentang hijrah. Terus beresnya, kan berbicara tentang hijrah, terus beres hijrah. Nah, sekarang kita bahas fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa sebelum hijrah. Dan kita akan membahas hijrahnya itu mudah-mudahan waktunya cukup. Pembahasan kita sampai ke Gua Sur. Ya. Dari meninggalkan rumah sampai ke Gua Sur. Kalau cukup mudah-mudahan ya. Baik. Karena ini adalah kajian, maka saya biasa untuk membuat sebuah definisi dulu, takrif dulu, supaya jelas apa sih yang disebut dengan hijrah, gitu ya, makna hijrah. Nah, kata hijrah di bahasa Arab ya berasal dari kata hajaro yuhajiru muhajaratan wa hijrotan, artinya berpindah, baik itu secara tempat maupun secara keadaan, kondisi atau sifat karakter, itu hijrah. Kemudian yang kedua adalah dari kata hajaro yahjuru hajron wa hijronan. Maknanya ini ada 4 minimal ya, ada 4. Yang pertama at-tarku. Hijrah adalah at-tarku, meninggalkan. Seperti Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Yasrib atau Madinah. Atau di dalam surat Al-Mudassir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal mudassir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Warrujza fahjur, dan segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu kejahatan, segala sesuatu kemaksiatan, segala sesuatu yang buruk, fahjur, maka hijrahlah, maka tinggalkanlah. Itu makna hijrah. Jadi meninggalkan yang negatif, meninggalkan sifat-sifat buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang buruk menuju kepada yang baik. Yang kedua, al-irad, berpaling. Seperti misalnya Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, telah menjadikan atau menjadikan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang jadi ditinggalkan atau berpaling dari Quran. Sok ayeuna urang ngakunya lebih banyak baca Quran atau baca buka medsos. Ya mah pribados mah ngaku we gitu. Lebih banyak bukaan HP daripada baca Quran. Oh iya, di download Al-Quran dengan HP, tapi lebih banyak dibuka Quran atau WA, Facebook, segala macam. Jadi akhirnya kemudian lebih banyak manusia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Quran, dari mushaf kepada HP. Ya, berpaling meninggalkan kalamullah kepada kalam YouTube. Sok bukaan YouTube, buka ya kalau bermanfaat silakan, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian kita tidak sama sekali membaca Quran, membaca Al-Quran ya. Nah itu jadi berpaling dari Al-Quran. Kemudian al-qat'u, memutuskan hubungan. Seorang ketika hijrah ya, itu ada orang yang anaknya masuk Islam dan hijrah, dia terpaksa harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Ada yang suaminya masuk Islam tapi istrinya masih kafir, hijrah meninggalkan istrinya, atau sebaliknya, istrinya sudah masuk Islam, hijrah dia meninggalkan suaminya. Seperti itu. Dan menahan segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam sesuatu atau melakukan sesuatu, menahan diri. Baik. Nah ini definisi hijrah saya ambil dari kitab Lisanul Arab. Di dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa al-hijrah adalah diddul wasli, itu lawan kata dari menyambungkan. Nah, maknanya memutuskan hubungan. Nah, kemudian al-hijrah ya, juga bermakna berpisahnya seseorang dari orang lain, baik secara fisik, secara lisan, perkataan, maupun secara hati atau perasaan. Nah, jadi misalkan seorang suami misalnya pindah ke lain hati gitu ya, nah, dia meninggalkan istrinya, mencerai istrinya untuk menikah dengan wanita lain, itu juga termasuk hijrah. Nah, tetapi ya itu tidak direkomendasikan. Ya daripada mengganti mending menambahnya Pak ya.
Eta mun anak nu aya kawantun eta ge. Pribadi mah jujur we teu wantun. Menambah. Baik. Yang berikutnya adalah dari mufradat fi ghairil Quran, fi ghairil Quran, Ar-Raghib Al-Isfahani. Beliau mengatakan bahwa al-hijrah ya, dalam makna yang aslinya adalah memutuskan hubungan dengan orang lain dan meninggalkannya. Ini makna hijrah. Nah, secara bahasa dan kemudian definisi hijrah atau makna hijrah, ta'rif hijrah secara istilah, yang pertama adalah hijrah atau meninggalkan semua perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, perbuatan yang makruh, ya. Hijrah meninggalkan itu semuanya menuju perbuatan yang diperintahkan, perbuatan yang disunnahkan, perbuatan yang dibolehkan, perbuatan yang baik. Dan hijrah mengasingkan diri dari pergaulan yang buruk, berpindah meninggalkan pergaulan buruk kepada pergaulan yang baik. Yang tadinya di lingkungan kita misalkan lingkungan preman unggul lah gitunya, teu aya nu ibadah saurang-urang acan di dieu, maka kemudian tinggalkan itu supaya orang teu kabawah, ya, supaya tidak terpengaruh, maka kita tinggalkan itu semuanya menuju kepada lingkungan yang lebih baik. Nah, seperti Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi itu semua lingkungannya dari mulai rakyat jelata sampai rajanya semuanya adalah mereka orang-orang syirik, penyembah berhala, dan mereka pun dipaksa untuk menyembah berhala, maka mereka mengasingkan diri masuk ke dalam gua selama 300 tahun. Ya. Tahun hitungan Masehi, tahun hitungan Hijriahnya berarti 309 tahun. Ya. Wala bastu fi kahfihim, nah, salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, ini makna secara hijrah. Baik, kita percepat saja. Baik. Ada peristiwa-peristiwa yang mendukung peristiwa kejadian hijrah itu. Nah, ini yang sangat penting. Kenapa sampai Rasulullah SAW harus hijrah? Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan ajaran Islam ke kaumnya, kepada orang-orang Quraisy di Mekah, yang terjadi adalah penolakan. Ya. Bahkan paman-paman beliau pun menolak. Apalagi yang paling tegas menolaknya itu dan paling jahat itu adalah Abu Lahab. Namanya Abu Uzza, ya, aslinya. Kemudian Allah berikan gelar Abu Lahab. Nah, itu setiap Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kebaikan yang menyampaikan ajaran Islam, si Abu Lahab ini nuturkan, bohong-bohong, tong percaya ternyata nugelo. Terus itu. Jadi pada siapapun Rasulullah menyampaikan, di belakangnya Abu Lahab itu terus ngikutin, tong percaya, tong nugelo, tong dipercaya. Nah, dia mah tukang sihir. Seperti itu terus. Jadi menghalang-halangi terus. Nah, pamannya sendiri. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW ketika setiap bulan Zulhijjah, mereka ada tradisi untuk mengunjungi kota Makkah, ya, dari kabilah-kabilah di sekeliling kota Makkah itu. Selain Quraisy, mereka berdatangan ke Yasrib, ke kota Makkah. Itu adalah tradisi dari peninggalan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka senantiasa melaksanakan umrah mun ayeuna mah atau ibadah haji karena bulan Dzulhijjah. Mereka datang ke Mekah, kemudian mereka melaksanakan tawaf di Ka'bah gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang sudah berbeda yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka membawa hewan-hewan kurban, dipencit, dipotong, kemudian disembahkan, diberikan untuk para berhala. Nah, itu mereka biasa mendatangkan ke kota Makkah setiap bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah ini, diajak untuk masuk Islam. Nah, akhirnya kemudian ada satu kabilah yang datang dari kota Yasrib atau Madinah, didatangi oleh Nabi Muhammad di Mina, ya, di Mina. Mina itu tempat orang ibadah haji itu lempar jumroh, ya, di situ. Nah, di dekat tempat jumroh itu. Nah, didatangi oleh Rasulullah SAW pada malam hari secara rahasia, diajak masuk Islam, dan akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam sebanyak para sejarah 12 orang. Ya.
12 orang mereka menerima Islam dan mereka menyatakan berjanji setia kepada Rasulullah, ingin siap membela Nabi Muhammad, siap membela Allah dan Rasulnya, dan membela agama Islam. Maka disebut dengan itu, namanya tempatnya bukitnya Bukit Aqabah, maka disebut dengan Bai'atul Aqabah. Nah, akhirnya kemudian mereka pulang kembali ke Yasrib. Rasulullah menugaskan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda umurnya ya kira-kira 18 tahunan lah, di bawah 20 tahun, kemudian sekarang lulus SMA ya, baru lulus SMA, dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Nah, ketika Mus'ab bin Umair berangkat itu bareng dengan 12 orang ini ke kota Yasrib. Nah, itu tadi ongkosan, jadi pasihan, uang buat operasional, buat konsumsi segala macam. Pokoknya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan menelantarkan umatnya. Luar biasa mereka itu ya. Biasanya orang menanya tugas mereka kemana gitu, mana tuh kamu transportnya, biaya transportnya, kamu ongkosnya, kamu. Makanya itu kudu dakwah ke kota Yasrib, ke kota Madinah untuk mengajak masuk Islam. Tadi ongkosan, tadi amplopan. Ceramah di Madinah tadi amplopan. Alhamdulillah di orang mau ceramah di mana lagi ayah di sekitar daun. Ya. Nah, ini tidak ada. Dan kenapa Mus'ab bin Umar yang percaya? Padahal ada Abu Bakar yang lebih senior. Usianya hanya beda 2 tahun dengan Rasulullah. Ada sahabat yang lain, Utsman bin Affan, menantu Rasulullah. Kalau Ali waktu itu masih muda, masih pemuda. Dan kemudian ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih senior, tapi kenapa yang dipercaya oleh Nabi Muhammad justru seorang pemuda usianya baru 18 tahun, udah kamari sore. Nah, ini pilihan yang tepat. Rasulullah tahu persis siapa Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang anak orang yang sangat kaya di kota Mekah. Bapaknya pengusaha, dari keluarga pengusaha, dan itu sudah bangsawan. Nah, karena dia anak orang kaya, ada budak benghar, gaulnya sareng sahabat. Sama anak orang kaya juga. Ya, anak pengusaha gaulnya dengan sama anak pengusaha juga. Anak bangsawan gaul dengan anak bangsawan juga. Maka ketika dia bergaul dengan sesamanya, dia juga melihat bapaknya berinteraksi dengan orang lain, dengan pengusaha yang lain, dia belajar. Oh, begini cara bergaul, cara menyampaikan dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana cara berbicara dengan para bangsawan, bagaimana berbicara dengan para pemimpin, para penguasa. Jadi sudah dididik dari sejak kecil, sudah terbiasa. Maka ketika beliau Mus'ab bin Umair pergi ke kota Madinah, menyampaikan ajaran Islam ke kota Madinah, akan bertemu dengan para penguasa, akan bertemu dengan para pemimpin kabilah, akan bertemu dengan para jeger, orang-orang bangsawan. Karena sudah terbiasa mual gember, ya, sudah tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Maka kalau misalkan ada yang memberikan ya iming-iming lah gitunya, setelah tuh kudu ngajarkan Islam, iya saya ayah harta kekayaan mual kabita, ya di bebenyokeun ke harta sabarha lagi mual kabita. Saya pernah jadi anak orang kaya, menikmati semua kemewahan, sudah pernah. Jadi lamun aya dengan diberi janji misalkan kekayaan segala macam, mau diberi hanya di sekedar makan siang gratis maya mual kabita. Nah, sebabnya semua makanan yang enak, yang mewah sudah dilaksanakan, sudah dinikmati. Semua kemewahan sudah pernah dinikmati, kekayaan semua sudah pernah dimiliki, dan ditinggalkan semuanya untuk Islam. Jadi tidak akan mudah terpengaruh. Dan kemudian juga beliau ketika sampai ke kota Madinah, kemudian membacakan Al-Quran, menyampaikan Islam di kalangan para orang-orang yang sudah masuk Islam ini, dan juga orang yang belum masuk Islam pada keluarga mereka. Ujung-ujung datang jeger beri mamawa tomak. Nah, makanya jeger teh kumaha ya, tukang ngobok. Cik lamun disangareupkeun ulun itu, kalau sudah tidak pernah terbiasa berhadapan dengan mereka, gemper sieun atuh.
Dia naonan dia sama nih, orang mana? Naonan di dia. Nah, kalau tidak terbiasa dengan berhadapan dengan orang seperti ini, mereka akan ketakutan. Akhirnya dia bicara, wahai saudara, nah, mari kita duduk. Silakan dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau menurut Anda apa yang saya sampaikan ini baik, bermanfaat untuk Anda, silakan ikuti. Kalau ternyata menurut Anda ini tidak baik, maka silakan tinggalkan. Nah, dengan bahasa yang tutur kata yang mudah difahami dan sederajat gitu. Tidak merendahkan diri. Nah, dia orang Arab itu kalau melihat orang yang dia punya wibawa, dia akan hormat sekalipun musuhnya gitu. Tapi kalau ada orang yang merendahkan diri, wah, dilecehkan. Dia ketika melihat ini anak muda tapi bahasanya halus gitu ya. Bisa difahami dan sikapnya juga luar biasa bagus nih. Wah, bener iya saya. Sob adil, sob naon. Nah, akhirnya diceritakanlah oleh Mus'ab bin Umair tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bacakan Al-Qur'an. Setelah selesai, wah, iya halus iya bener ini. Nah, saya yakin, saya terima ini. Nah, saya beriman. Dan kemudian dikatakan bahwa saya punya seorang saudara, ya, dia adalah pemimpin kabilahnya dan dia punya banyak pengikut. Nah, kalau dia menerima ajakan ini, wah, pengikutnya, kabilahnya akan ikut semuanya. Tunggu di sini. Dia tinggalkan majelisnya itu ya. Nah, kemudian dia susul saudaranya nih, kakaknya. Diajak datang ke dia yang baru mau tombak nih. Gagahan gitunya. Ya, pikasieun lah namun orang tidak kenal mah itu. Datang ke dia. Ayo nih sama nih. Wah, pokoknya sebagaimana tadi disampaikan. Musa bin Umar mengatakan juga, wahai saudara, nah, saya akan menyampaikan sesuatu, silakan Anda dengarkan, kalau bermanfaat buat kalian silakan ikuti, kalau tidak ya silakan tinggalkan. Nah, ini bener, duduk ngopi, tak aya cinta, aya cikopi, aya naon segala macam lah gitu nya. Mun ayeuna mah baheula mah duka. Nah, akhirnya mereka ngariung seperti itu, duduk, sampaikanlah apa yang tadi disampaikan oleh Musa bin Umair. Dan akhirnya si orang ini, pemimpin kabilah ini merasa bahwa ini yang disampaikan benar. Karena mereka itu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, di Madinah atau Yasrib itu ada kabilah-kabilah Yahudi. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. Dan yang menguasai pasar di Madinah itu adalah orang Yahudi. Mereka sering berinteraksi dengan orang Yahudi, mereka sering mendengar orang Yahudi mengatakan tentang akan ada datangnya Nabi akhir zaman. Tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu dan nanti akan ada datang nabi seorang nabi terakhir. Jadi mereka sering mendengar itu dari orang-orang Bani Israel, dari orang Yahudi. Wah, ini yang dijanjikan, yang disampaikan orang Yahudi itu benar. Ternyata sudah ada dan akhirnya dia menerima Islam. Maka Mus'ab bin Umair di kota Yasrib selama setahun ya, itu di setiap rumah di kota Madinah, di kota Yasrib dijamin, dipastikan bahwa minimal satu orang di dalamnya ada yang sudah masuk Islam, sudah menerima Islam. Luar biasa. Selama setahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah 13 tahun, penolakan. Ditolak, bahkan diusir, mau dibunuh. Tapi ternyata lihat penduduk Yasrib, mereka menerima Islam dengan baik. Mereka beriman langsung, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka setelah 1 tahun di Yasrib, pada musim haji berikutnya, bulan Zulhijjah tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair mengajak ini sudah suruk. Dugi kita sabaraha? Dugi kita sabaraha? Sabaresna. Tapi genap. Sabaresna mah mungkin dugi zuhur. Ini saya menyampaikan kajian sirah nabawiyah ini dulu di pesantren ya. Itu tidak cukup dengan satu pertemuan, 2 pertemuan. Bahasan tentang hijrah saja 5 sampai 10 pertemuan. Bahas tentang hijrah karena detail saya jelaskan secara keseluruhannya. Karena ini untuk kajian.
Kalau disampaikan seperti ini mungkin ya 2 pertemuan lah gitu ya. Apalagi waktunya cuma tidak sampai 1 jam. Nah kalau ketika belajar mah itu biasanya 1,5 jam. Nah akhirnya kemudian setahun berikutnya Mus'ab bin Umair membawa 73 ya orang, ada yang meriwayatkan 75. 2 orang diantaranya seperti sini 72 ya. 72 orang, 2 orang diantaranya adalah kaum wanita. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk membela Allah, membela agama Islam dan membela Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah didampingi oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian mereka meminta pada Nabi Muhammad untuk hijrah, untuk pindah ke kota mereka karena mereka diterima dengan baik. Ya, umat Islam diterima dengan baik, agama Islam diterima dengan baik di kota Yasrib. Nah, akhirnya kemudian di kota tujuan hijrah Rasulullah SAW sebelum kota Madinah ya, itu pernah menugaskan atau menyuruh beberapa orang sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah. Ya. Karena ada penindasan dari orang-orang Quraisy, mereka disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Akhirnya kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian umat Islam untuk hijrah ke Ethiopia, karena di Ethiopia itu ada raja yang adil dan dia beragama Nasara, yang bukan ajaran Trinitas ya, yaitu dia adalah pengikut ajaran Arius yang tauhid ya. Nah, tapi ternyata Islam tidak berkembang di Ethiopia, di Habsyah tidak berkembang, tidak bertambah. Bahkan ada 1 orang yang hijrah ke sana dan hanya kemudian masuk agama Kristen, agama Nasara. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah mencoba lagi ke Taif. Ke Taif jaraknya kira-kira dari kota Mekah itu sekitar 60 kilometeran lah, sebelah arah selatan, arah tenggara. Itu udaranya cukup sejuk, di situ subur ya, daerah pertanian. Tapi Rasulullah SAW ditolak juga di Taif, bahkan dilempari sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Maka kemudian jawaban dari Allah datang, yaitu bahwa tempat atau tujuan hijrah itu adalah kota Yasrib. Berdasarkan hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melihat di dalam tidurnya, dalam mimpinya, mimpi Rasul itu adalah wahyu. Ya, tidak beda dengan mimpinya kita. Orang mau mimpi segala macam gitu ya. Ayah mimpi di udag-udag juri, mimpi di udag-udag ojol, mimpi di udag-udag pinjaman online, di udag-udag karena itu. Nah, mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Maka Rasul melihat dalam tidur beliau, melihat bahwa tempat hijrahnya itu adalah tempat yang banyak pohon-pohon kurmanya. Nah, dan ternyata adalah Yasrib. Nah, kota Yasrib, nama Yasrib itu ada menurut beberapa orang ahli sejarah berasal dari nama Yasrib bin Mahlail. Jadi dia ada keturunan dari raja-raja Amalikah, raja Amalek zaman dahulu ya. Nah, tapi juga Yasrib berasal dari kata tasrib, artinya menggertak, mencaci maki, pokoknya segala sesuatu yang negatif. Dan bahasa dari kata saraba, artinya kerusakan atau fasad. Dan Rasulullah tidak menyukai nama yang jelek. Maka biasanya ada sahabat yang namanya jelek itu, namanya buruk ya, oleh Rasulullah diganti. Ada yang namanya Abdul apa misalkan ya, berhala, nama berhala misalkan Abdul Uzza, misalkan Abdul Lata, Abdul Man, dan seterusnya, diganti Allah SAW. Ada yang namanya misalkan nama yang kurang bagus lah, diganti Allah SAW dengan nama yang baik. Maka kota Yasrib diganti Allah SAW menjadi Madinah. Madinah itu namanya artinya sendiri kota. Ya. Jadi ini kota yang namanya kota. Ya. Kota Madinah itu artinya kota. Sehingga IKN. IKN naon ngaran kotana? Ya IKN. Ya. Tapi Madinah beda dengan kota-kota yang lain, karena Madinah itu adalah kota yang berdasarkan pengetahuan, peradaban. Ya, jadi yang berilmu. Baik, itu tentang profil kota Yasrib atau Madinah.
Nah, secara penduduknya ada dua kabilah yang utama, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, dan mereka sering berperang. Dan di antara mereka punya sekutu-sekutu kabilah-kabilah yang lebih kecil. Nah, jadi ada banyak kabilah di Madinah itu. Nah, mereka itu berafiliasi ke dua kabilah yang besar ini. Ada yang berafiliasi ke Aus, ada berafiliasi ke Khazraj. Mereka ada kesepakatan. Dan juga ada bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Tadi disebutkan, kenapa Bani Israel banyak yang tinggal di kota Madinah? Nah, menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, kitab Taurat, dalam perjanjian lama, kitab Taurat, nah, bahwa nabi akhir zaman yang akan diturunkan, ditugaskan, dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala, itu dia akan tinggal di sebuah kota di antara dua pegunungan, dan di situ ada pohon kurma. Dan ciri-ciri itu hanya dimiliki oleh kota Yasrib, kota Madinah. Gambarannya itu disebutkan di dalam kitab Taurat. Maka orang-orang Yahudi mereka mengembara kemana-mana, dan mereka mencari tempat yang dijanjikan, yang gambarannya ada di dalam Taurat, dan ternyata yang cocok itu adalah Madinah. Iklimnya semuanya disebutkan. Ternyata yang cocok adalah Madinah, maka mereka pada nunggu di situ. Mereka berharap bahwa Nabi ini adalah dari kalangan mereka. Jadi akan dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala seorang Nabi dari mereka sendiri. Karena mereka berharap seperti itu. Maka Bani Israel banyak yang memberi nama Ahmad atau Muhammad. Ya. Jadi mereka memberi nama anaknya nama-nama itu. Karena itu sudah dijelaskan namanya ya, Nabi itu pun disebutkan di dalam kitab Taurat. Nah, ini ya Bani Israel, mereka tinggal di kota Yasrib. Nah, sementara masyarakatnya adalah masyarakat para petani, mereka banyak ya berkebun kurma dan sebagainya, pedagang juga ada. Nah, kemudian juga ada kedekatan secara kekeluargaan, bahwa Rasulullah SAW itu leluhurnya ya, Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Nah, itu ibunya adalah orang Madinah. Ya. Ketika Hashim, ya, Hashim ini bapaknya Abdul Muthalib, pedagang, dia dari Mekah berangkat menuju ke Syam, ke Palestina. Nah, singgah di kota Yasrib dan menikah dengan wanita Yasrib, tinggal beberapa hari di situ, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk berdagang. Ternyata istrinya hamil ya, dan melahirkan. Sementara Hashim meninggal di kota di Syam, di negeri Syam. Nah, akhirnya kemudian Al-Muthalib itu namanya sebenarnya Syaibah karena sejak dilahirkan rambutnya ada yang berwarna putih sehingga uban itu Syaibah gitu. Sehingga Huis. Jadi namanya si Huis, si uban namanya itu. Nah, diberi nama Syaibatul Hamdi. Nah, bagaimana jadi nama Muthalib, Abdul Muthalib? Nah, ketika dia masuk ke usia remaja, dijemput oleh pamannya, yaitu Al-Muthalib, saudaranya Hashim. Ya. Saudaranya Hashim. Nah, Al-Muthalib ini menjemput Syaibah. Nah, akhirnya kemudian sampailah ke kota Mekah, dan dia menaiki unta berada di belakang Al-Muthalib, di belakang pamannya. Kebiasaan orang Arab, lamun ayah berkendaraan duaan, misalkan hijina di tengah-tengah lah gitu di unta itu, nah sebetulnya di belakang, oh itu hamba sahayanya. Maka sebutlah, oh itu Abdul Muthalib, hamba sahaya Al-Muthalib. Al-Muthalib marah, celaka kalian, ini anak keponakanku, ini anak saudaraku, keponakanku Syaibah, tapi lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Maka nama Abdul Muthalib lah yang akhirnya kemudian dipakai seterusnya. Nah, ini kedekatan secara kekeluargaan. Maka kemudian karakter orang Yasrib sendiri, orang Madinah sendiri itu someah, bagerna luar biasa. Mereka itu berbagi, kalau ada mereka tamu bahkan tidak dikenal, ya, mereka terima tamu itu di suguhan naon wae oge apa yang mereka miliki. Bahkan jika mereka hanya punya satu piring makanan di rumah hanya untuk makan keluarganya, aya tamu disodorkeun.
Kan wae keluarga mah cenah. Kade aya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siga kitu udah. Itu orang Yasrib. Ketika ada orang yang datang nggak dikenal, tidak punya tempat tinggal, udah tinggal di sini saja. Udah berbagi makanan, berbagi rumah, berbagi. Itu hebatnya orang Yasrib. Nah, inilah Allah pilihkan tempat hijrahnya dengan karakter seperti ini. Maka ketika penduduk Mekah hijrah, muhajirin itu hijrah ke Madinah, langsung diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah. Baik, itu ya. Nah, muhajirin pertama adalah yang pertama Abu Salamah. Abu Salamah ini istrinya ditahan, istri dan anaknya ditahan oleh kabilahnya sehingga tidak bisa ikut. Nah, ketika Abu Salamah ini wafat, istrinya kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Nah, ada beberapa sahabat yang lainnya, mereka kemudian hijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke Yasrib. Nah, di mereka ini hijrah itu secara diam-diam, rahasia. Sieun kanyahoan. Sebab kalau mereka ketahuan mereka akan ditahan. Kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu hijrah dia tawaf dulu di Mekah. Bari mau pedang, mau busur. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, bapaknya punya kehilangan anaknya, sok cegat saya di balik bukit ini. Ditantang Umar bin Khattab, tidak ada yang berani. Nah, ketika semua orang sudah hijrah, tersisalah di kota Mekah beberapa orang, termasuk Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar dan keluarganya, Ali bin Abi Thalib diantaranya. Nah, ingat, yang ditarget untuk dibunuh itu adalah Nabi Muhammad, tapi ternyata justru Nabi Muhammad yang terakhir untuk meninggalkan kota Mekah. Nah, biarkan semua umat Islam selamat dulu, pergi meninggalkan kota Mekah, sedangkan Rasulullah tetap berada di Mekah, karena yang target untuk dibunuh adalah Nabi Muhammad. Maka mereka orang-orang Yasrib itu, orang-orang Mekah, kaum Quraisy tidak akan ngejar-ngejar orang yang hijrah, karena Muhammad masih ada di Mekah, di dia tenang. Nah, seperti itu. Maka inilah pemimpin, ya. Ayo orang beda, kamu aya naon teh pangheulana pemimpinna, tapi duka PRT di dia mah bageus cenah. Nah, dan biasa sok di mana setiap peperangan aya jenderalna, aya panglimana, aya komandana, lamun eleh teh nu kabur pangheulana teh komandana. Jenderalna mah di mana gitu nya. Bae non pasukanna mah paeh oge gitu. Kan itu. Nah, beda. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, beliau tetap berada di sebar. Ketika perang pun sama. Ketika semua orang ketakutan pada berlari untuk menyelamatkan diri, Rasulullah tetap berdiri. Bahkan menyuruhkan supaya mereka tetap diam, tidak lari, tidak kabur. Sehingga itu pemimpin itu sudah jam 6 ya. Baik, ini sampai kepada muhajirin pertama. Rasulullah SAW belum meninggalkan kota Mekah ya. Nah, sampai izinnya dulu. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meminta supaya diizinkan untuk hijrah meninggalkan kota Mekah, tapi ditahan. Tunggu wahai Abu Bakar, aku pun menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat itu saja, kondisi yang sudah sangat genting, sangat kritis, Rasulullah masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Maka kemudian akhirnya turunlah malaikat Jibril dan memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk hijrah dan melarang Nabi Muhammad untuk tidur di tempat tidur beliau. Maka kemudian pada siang hari yang sangat panas ya, bulan September, biasanya kalau siang hari itu orang pada diam di rumah, tidak ada yang bepergian. Ini Rasulullah pada siang hari sangat panas keluar dari rumah beliau dan menuju ke Abu Bakar. Ini luar biasa. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin Rasul datang ke sini dalam kondisi seperti ini kalau tidak membawa sesuatu yang sangat penting. Maka kemudian dipersilakan masuk dan Rasul mengatakan bahwa sudah ada izin dari Allah untuk hijrah. Maka kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta terbaik dan Rasulullah SAW mengambil unta terbaik dari yang 2 itu dan diberi nama Quswa, berwarna putih ya. Dibayar oleh Rasulullah dengan harga 800 dirham. Dan Abu Bakar memerintahkan keluarganya untuk menyiapkan perbekalan untuk selama perjalanan Rasulullah SAW dan beliau menuju ke kota Yasrib untuk hijrah.
Nah, sampai turun izin ya, nanti insya Allah untuk hijrahnya sendiri kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan kita berkaitan dengan ternyata betapa sulitnya Rasulullah SAW menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, dan perjuangan para sahabat ketika mereka beriman dan menerima Islam dan kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke kita sekarang ini. Alhamdulillah kita berhutang kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan Islam kepada kita, mengajarkan Islam kepada kita. Kita berhutang kepada para ulama, berhutang kepada para wali yang datang ke Indonesia ini untuk menyebarkan Islam di negeri ini, dan kita berhutang kepada para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama salafus saleh yang telah mengajarkan Islam kepada murid-muridnya dan sampai pada kita semua. Dan mudah-mudahan seluruh kebaikan itu Allah balas dengan melipat ganda, dan pahala mereka satu orang saja yang masuk Islam maka dia mendapatkan pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal di Arab. Namun ada orang yang punya unta merah, itu rela ditukar dengan kalau misalkan ada yang punya mobil pangmahal naon, Lamborghini tuh. Ya Lamborghini tuh. Pokoknya hargana sabaraha miliaran rela ditukar. Nah, miliaran. Nah, itu kalau diukur duniawi. Nah, jadi bayangkan aja kalau misalkan para sahabat itu ya, mereka selain mereka itu orang-orang Quraisy menolak Rasulullah SAW, menolak Islam, tapi mereka menerimanya dan kemudian mereka mengajarkannya, terus mengajarkannya sampai ke kita. Sabaraha pahala mereka, hanya Allah yang akan membalasnya. Dan mudah-mudahan kita menerima Islam ini dan kemudian kita memahami Islam dan kita kemudian belajar tentang Islam dan kita mengamalkan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ketika kita mengkaji sirah nabawiyah, kita belajar bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau, sehingga semakin besarlah cinta kita kepada beliau, semakin besar pula cinta kita kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ajaran Islam. Cekapnya badai petarasan atau langsung tutup aja atas tabuh genep mangga cekap mungkin anu badai acara anu wae saya nu badai mangga. Baik, hatunun kasadayana Bapak Ibu, mudah-mudahan anu dijugikeun nembe janten manfaat, janten ilmu anu manfaat, upami teu janten ilmu oge ku kempalna orang di tempat ieu berkumpulnya kita di tempat ini ada sebuah kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya, memberikan ampunan, maghfirah kepada kita semuanya dan juga keluarga kita dan lingkungan kita. Kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.